Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Yuknamadani dari Pokja Kotagung, Prodi PGSD, semester 6. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai jenis-jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Yang terakhir, mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan contoh simbiosis parasitisme antara pohon mangga dan tanaman inang atau benalu, di mana tanaman inang tersebut diuntungkan karena menyerap nutrisi dan makanan dari pohon mangga, sementara pohon mangga dirugikan karena nutrisi dan makanannya diambil oleh tanaman inang atau benalu dan itu bisa mengganggu pertumbuhan. Berikut adalah simbiosis parasitisme antara ayam jago dan kutu, di mana kutu mendapat keuntungan berupa tempat tinggal pada tubuh ayam, sedangkan ayam mengalami kerugian. Keberadaan kutu menyebabkan gatal, iritasi, bulu rontok, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme antara ulat daun dan tanaman tomat, di mana ulat mendapatkan keuntungan dengan memakan daun tomat, dan sedangkan tanaman tomat mengalami kerugian karena daunnya dimakan oleh ulat. Selanjutnya, contoh simbiosis komensalisme antara pohon akasia dan anggrek, di mana anggrek diuntungkan sebagai tumbuhan emfit menempel pada pohon akasia dan mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, sedangkan pohon akasia tidak terpengaruh karena pohon akasia tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya, contoh simbiosis komensalisme antara pohon jambu air dan anggrek, di mana anggrek memperoleh tempat hidup dengan menempel pada batang pohon jambu air. Sedangkan jambu air tidak diuntungkan dari keberadaan anggrek tersebut dan tidak dirugikan karena anggrek bukan parasit yang menyerap nutrisi dari pohon. Di sini ada contoh simbiosis komensalisme antara pohon coklat dan tumbuhan sejenis pakis. Tumbuhan pakis ini menumpang hidup pada pohon coklat. Untuk contoh selanjutnya, antara lebah dengan bunga jambu air. Lebah diuntungkan karena dapat mengisap nektar pada bunga jambu air. Dan bunga jambu air juga diuntungkan karena dibantu untuk penyerbukan. Bisa kita lihat. Selanjutnya, contoh simbiosis mutualisme antara cacing dan tanah. Keduanya saling menguntungkan, di mana cacing mendapatkan makanan dari organik dalam tanah, sementara tanah yang digembur dan memiliki nutrisi lebih kaya akan menguntungkan tumbuh untuk menyerap air dan oksigen. Di sini saya akan menampilkan simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga buah naga. Di sini kita bisa lihat hubungan antara kedua ini saling menguntungkan satu sama lain, di mana lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan saat serbuk sari menempel di kaki lebah dan berpindah ke bunga lain. Lebah menghisap nektar dan serbuk sari bunga menempel pada tubuhnya. Ketika lebah berpindah ke bunga lain, serbuk sari yang menempel itu akan jatuh ke putik bunga baru, sehingga terjadi penyerbukan dan memungkinkan bunga untuk berkembang.